Oke, di sini kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu kita akan mengamati apa yang akan terjadi jika bunga bougainville ini kita masukkan ke dalam air larutan cuka dan air biasa. Nah, gelas yang bertanda ungu ini untuk air larutan cuka, dan untuk gelas yang berwarna biru ini gelas yang berwarna biru ini berisi air biasa. Nah, kita akan masukkan air ke dalam gelas ungu ini atau A1 sebanyak 50 ml setara dengan 3 sendok makan setengah. Nah, kita masukkan juga ke dalam gelas yang bertanda biru sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita akan masukkan 50 ml cuka ke dalam air yang berada di gelas bertanda ungu. Setelah cuka kita larutkan ke dalam air dan ini berisi air biasa, kita akan memasukkan bunga bougainville-nya. Nah, setelah bunganya kita masukkan ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan cuka dan air biasa ini, kita akan lihat hasilnya di kemudian hari dengan cara kita diamkan selama 24 jam. The next day. Di sini kita sudah sampai di hari kedua, di mana bunganya sudah kita rendam selama 24 jam di dalam air murni dan di dalam air larutan cuka. Ayo kita lihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini. Ini adalah bunga yang kita masukkan selama kita rendam 24 jam di dalam air murni, dan ini yang kita rendam dengan air larutan cuka. Nah, bisa kita lihat hasilnya di sini. Bunga yang kita masukkan ke dalam air larutan cuka itu warnanya bisa kita lihat terlihat lebih pucat dari bunga yang kita rendam di dalam air biasa. Kita masih pada kegiatan pertama dengan objek yang berbeda, yaitu daun, tapi masih dengan cara yang sama. Hasilnya selama 24 jam. Sampai jumpa besok. The next day. Tadi kita sudah melihat hasil eksperimen bunga dan sekarang kita melihat hasil eksperimen daun.
yang sudah direndam selama 24 jam dalam air larutan cuka dan air murni. Di sini kita bisa melihat hasilnya di dalam air cuka. Mungkin daunnya rusak ya, ada sedikit hitam-hitam, dan yang di air bisa dilihat perbedaannya dengan air murni. Selanjutnya di sini kita masuk pada bagian kedua, di mana kapur akan dilarutkan ke dalam air yang sudah dilarutkan air cuka dan air biasa. Kita akan mengamatinya selama 5 menit. Pertama, tuangkan airnya dulu. Setara dengan 50 ml. Dan air cuka sebanyak 50 ml juga. Lalu masukkan kapur ke dalam kedua air. Di eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa kapur yang dilarutkan ke dalam air cuka ia mengeluarkan sedikit gelembung dan decisan yang juga disebut dengan karbon dioksida. Sedangkan kapur yang dilarutkan ke dalam air biasa dia tidak bereaksi apapun dan tidak mengeluarkan apapun. Baik, di sini merupakan kegiatan 3, yaitu eksperimen ikan dengan larutan cuka dan juga air murni. Pertama, di sini ada cuka, ikan, dan di sebelah kanan saya ada gelas plastik yang diberikan label kuning untuk tanda larutan cuka dan diberikan label hijau dengan air murni. Sekarang kita masukkan kurang lebih 50 ml. 50 ml sama saja dengan hampir kurang lebih 3,5 sendok makan. Kita masukkan air murninya dulu. 3,5. Nah, yang sebelah kanan kita tambahkan dengan cuka 50 ml juga. 1, 2, 3. Kita akan mengamati selama 5 menit. Kita yang pertama masukkan ikan di air murni, lalu ikan dengan larutan cuka. Bereaksi seperti apa ya? Bergerak lebih cepat daripada biasanya. Kita sudah pada 5 menit melihat, dan tadi di menit ketiga ikannya itu mengeluarkan lendir dan warna ikannya sekarang sudah berubah. Dan juga pada menit keempat tadi dia tuh kayak antara mati dan hidup gitu ya Bu. Pokoknya berbeda dengan, kita bisa dibandingkan dengan ikan yang di dalam air murni. Jadi bisa kita simpulkan bahwa air dengan terkontaminasi larutan asam bisa merusak ekosistem di dalam air juga.